Ibnu Khaldun adalah bapak sosiologi dan sejarah Islam. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibrahim Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berasal dari keluarga bangsawan dan cinta ilmu pengetahuan. Dia juga berasal dari keluarga politis. Guru Ibnu Khaldun yang pertama kali adalah ayahnya sendiri. Semasa hidup, Ibnu Khaldun banyak menghasilkan karya ilmiah, antara lain dalam bidang ilmu, mantik, filsafat, fikih, matematika, kesastraan Arab, sejarah dan ilmu hitung. Perjalanan karir Ibnu Khaldun berakhir saat bertemu dengan Timur-Leste, Damaskus pada 1400 Masehi. Sukses yang gagal sempat dialami membuat Ibnu Khaldun menjauhi panggung politik dan mengasingkan diri. Pada usia 17 tahun, Ibnu Khaldun belum menyelesaikan pendidikan formalnya saat orang tuanya meninggal karena sakit yang mewabah. 3 tahun kemudian, pada saat ia diberikan jabatan, ia mampu menghafal Al-Quran, mempelajari semua tafsir, menguasai banyak hukum Islam, dan mengetahui karya sastra yang mampu menulis puisi dengan ungkapan yang jelas. Dalam autografinya, Ibnu Khaldun melacak keturunannya kembali pada waktu kenabiannya, Muhammad SAW, melalui suku Arab dari Yaman, khususnya Hadramaut, yang berkunjung ke Spanyol pada abad ke-8 Masehi, ketika awal penaklukan Islam. Dengan ungkapan sendiri, ia mengatakan bahwa nenek moyang kami berasal dari Hadramaut, dari bangsa Arab Yaman, yaitu keturunan Wa'il ibnu Hajar yang terkenal dan dihormati. Wa'il ibnu Hajar adalah sahabat dekat Nabi SAW yang meriwayatkan lebih dari 70 hadis. Pada tahun 1375 Masehi, Ibnu Khaldun memutuskan untuk beralih dari kehidupan yang melelahkan dan menempatkan dirinya dalam pelindungan suku Afgan Arif yang memberikannya akomodasi yang bernama keluarga di Istana Khaldat. Selama 4 tahun, Ibnu Khaldun berkonsentrasi menulis bagian pertama dari kitabnya Mukadimah dan karya penting Ibnu Khaldun adalah Sejarah Peradaban, adalah masterpiece yang berjudul Mukadimah. Isinya merupakan filsafat sejarah dan membuat sistem lengkap tentang ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada pendekatan yang baru sama sekali bagi karakter masyarakat dan proses yang menjadikan masyarakat tersebut berbuah. Budaya tulisnya terdiri dari 6 bab, yakni buku 1 tentang prinsip-prinsip umum sosiologi, buku 2 dan 3 tentang sosiologi politik, buku 4 tentang sosiologi kota, buku 5 tentang sosiologi ekonomi, dan buku 6 tentang sosiologi ilmu. Ibnu Khaldun adalah seseorang yang jenius, memiliki pemikiran murni yang luas di masa berikutnya. Pengetahuannya terhadap sosiologi dan sejarah sains tetap dikenal sebagai terjemah dari buku Mukadimah ke dalam bahasa Turki. Ibnu Khaldun telah mewariskan beberapa karya tulis selain dari bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Ibar. Tulisannya tersebut disebutkan dalam autografinya. Barangkali untuk maksud bahwa Ibnu Khaldun memandang dirinya sendiri sebagai sejarawan yang pertama dan utama.
Kitab Al-Ibar yang berjudul lengkapnya adalah Kitab Al-Ibar wa Diwanul Lamut Tawatba wa Al-Habat Turki Al-Arab wa Man Asyarahum min Dawi Asyan Al-Akbar. Meskipun sosiologi pertama digunakan oleh Auguste Comte, sebelum itu ilmu tentang masyarakat telah menjadi fokus oleh seorang tokoh yang bernama Ibnu Khaldun. Kebesaran ilmu-ilmu Ibnu Khaldun yang dituangkan ke dalam karya-karyanya telah banyak mempengaruhi filsafat Eropa. Dengan kata lain, Ibnu Khaldun telah membuka sinyal pikiran tokoh lainnya. Berikut ini adalah pemikiran Ibnu Khaldun yang sama dengan teori setelahnya. Herbert Spencer. Inti dari teori perubahan masyarakat primer ke masyarakat modern. Sebelumnya, Ibnu Khaldun telah menulis hasil pengamatannya di masyarakat dan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu masyarakat primer, masyarakat desa, dan masyarakat kota. Ibnu Khaldun juga menjelaskan kebiasaan sosiologi di dalam kelompok. Intinya, keduanya perubahan untuk masyarakat dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang modern. Émile Durkheim memilih teori sosiologi organik dan sosiologi unsur. Ibnu Khaldun membagi dalam 3 format. Yang pertama, bangsa Arab, bangsa Barbar, dan bangsa Ajam. Bangsa Arab yang saat itu suku Badwawi pernah hidup berpindah-pindah dan membawa unta. Mereka hidup dengan senjata di tangannya. Ashabah atau mengikat, atau bisa dipahami sebagai solidaritas atau kelompok. Konsep Abiyah ini berangkat dari Ibnu Khaldun yang warga Arab yang berpindah-pindah.